Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman. Dan kami bacakan tentang pelaksanaan akikah. Dasar pelaksanaan akikah. Akikah adalah suatu amalan yang disyariatkan oleh kebanyakan ulama semacam Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, dan para fuqaha tabi'in dan para ulama di berbagai negeri. Dalil persyariatan akikah adalah sebagai berikut. Dari Salman bin Amr ad-Dabi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap anak laki-laki yang lahir harus diakikahi, maka sembelihlah akikah untuknya dan hilangkan gangguan darinya. Riwayat Bukhari. Yang kedua, dari Sumarah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Sembelihkan untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ini dari Yusuf bin Mahad. Mereka pernah masuk menemui Haflah binti Abdirrahman. Mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikah. Haflah mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah memberitahu dia bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih 2 ekor kambing yang hampir sama untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Yang hampir sama itu ada besarnya dan umurnya. Kalau tidak bisa sama ya mendekati sama. Kemudian dari Salman bin Amr ad-Dabi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada setiap anak laki-laki yang lahir diakikahi, maka sembelihlah akikah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Juga berdasarkan hadis lainnya, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum akikah ini wajib, semacam ulama Zahriyah dan Hasan. Sedangkan jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum akikah adalah sunnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum akikah itu tidak wajib dan tidak sunnah. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Kesimpulan, akikah adalah suatu yang disyariatkan, tidak sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah. Hukumnya berkisar antara wajib dan sunnah. Sedangkan kami sendiri lebih cenderung pada pendapat jumhur atau mayoritas ulama yang menyatakan hukum akikah adalah sunnah. Namun sudah sepantasnya bagi orang yang mampu diberi kelebihan rezeki oleh Allah untuk tidak meninggalkan syariat yang mulia ini. Jadi sunnah yang ditekankan untuk bisa dilaksanakan. Tips memilih kambing yang sehat. Kambing ini digunakan untuk akikah itu syaratnya tidak berbeda dengan kurban, dan kambing bisa diganti dengan unta ataupun sapi, tapi kebanyakan dari hadis-hadis yang ada itu untuk akikah kambing. Yang pertama, sudah cukup umur dan tidak cacat, itu tidak pincang, tidak buta, dan tidak buntung. Kakinya utuh semua, kuping utuh semua, ekor. Kemudian sehat itu dilihat dari suhu badan itu antara 38 derajat sampai 40 derajat. Suhu normal kambing berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Jika suhu di atas angka normal, kemungkinan kambing itu infeksi atau ada yang sakit. Jika suhu di bawah angka tersebut, artinya kambing dalam keadaan sakit parah. Kemudian tidak lemah. Jadi kambing itu ketika sehat itu lincah, itu berdiri bisa lari ke sana kemari. Biasanya kambing yang sakit tidak mampu berdiri secara kokoh. Jika kambing
berjalan sempoyongan atau pincang, atau tandanya kambing tersebut tidak sehat. Pada kasus yang parah, kambing malah tidak bisa berdiri sama sekali atau hanya diam dalam posisi tidur. Itu kambing yang lemah itu biasanya sakit. Kemudian tidak nafsu makan. Kehilangan nafsu makan dan minum juga menandakan kondisi kesehatan kambing yang buruk. Biasanya gejala ini dibarengi dengan intensitas kertukan gigi kambing yang semakin sering. Kemudian tidak mengalami masalah kulit. Kambing yang sehat memiliki kulit dan bulu sehat pula. Hindari membeli kambing yang bulunya rontok, memiliki kudis, bernanah hingga dikerubungi lalat. Kambing yang sehat ditandai dengan buang air normal. Kambing yang sakit biasanya mengalami masalah buang air, baik buang air kecil maupun besar. Jika kambing kesulitan buang air kecil, bisa jadi tandanya dehidrasi atau masalah batu ginjal. Selain itu, kambing yang sakit akan menghasilkan bentuk feses yang cair atau mencret, tidak bulat menyerupai pil seperti biasanya. Kemudian kambing itu bersuara aneh. Kambing termasuk dalam binatang yang tidak banyak mengeluarkan suara. Jika kambing mengembik terlalu sering, bisa jadi kambing tersebut sedang lapar, haus, memasuki kawin ataupun sakit. Nah, itu ciri-ciri kambing yang sehat yang bisa digunakan untuk akikah. Kemudian tahapan penyembelihan. Saat menyembelih, berikut ini ada doa yang kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ala Allahumma taqabbal min hazi akikatu. Kemudian sebutkan nama si bayi. Artinya dengan menyebut asma Allah, Allah yang maha besar, ya Allah, dan untukmu ya Allah, terimalah dari kami nilai hakikahnya. Kemudian sebutkan nama bayi, bin atau bin untuk anak laki-laki dan binti untuk anak perempuan, karena nanti di akhirat kelak kita akan dipanggil sesuai nama kita dan nama bapak kita. Kemudian rangkaian akikah itu cukur rambut hingga gundul. Dalam kitab Al-Mazmu, Iwan Namawi mencantumkan pandangan kalangan ulama Syafi'iyah bahwa selain disunahkan mencukur rambut bayi, juga setelah itu disunahkan bersedekah emas atau perak seberat timbangan rambut bayi tersebut. Jadi nanti setelah dicukur gundul, ditimbang, kemudian disedekahkan dengan niat karena Allah, sedekah untuk akikah anak tersebut. Disunahkan mencukur rambut bayi pada hari ke-7 dari kelahiran. Sahabat kami atau ulama Syafi'iyah mengatakan disunahkan juga bersedekah emas seberat timbangan rambut tersebut. Jika tidak bisa emas, maka dengan perak berlaku untuk bayi laki-laki dan perempuan. Jadi setelah itu diberi nama yang terbaik. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Jadi sebelum akikah penyembelihan kambing, hendaknya sudah diberi nama yang baik dan nanti dibacakan pada saat penyembelihan. Kemudian bagikan hasil masakan kambing. Ini bisa dibagikan ke tetangga atau rumah yatim, rumah tahfiz. Nah, inilah kehebatan dari syariat Islam. Kita selain beribadah pada Allah dan akan berdampak pada lingkungan sosial dan untuk berbagi. Kemudian hikmah akikah yaitu menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW, kemudian perlindungan dari setan, dan akikah merupakan tebusan hutang anak yang memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, dia tergadai dari memberikan syafaat dari kedua orang tuanya dengan akikahnya. Merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan pada Allah SWT, sekaligus sebagai wujud rasa syukur karunia yang dianugerahkan Allah SWT atas lahirnya sang anak. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam.
dan bertambahnya keturunan mukmin akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Dan akikah memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara masyarakat. Alhamdulillah sudah terlaksana akikah, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan terciptanya hubungan sosial yang baik, karena Islam mengajarkan hubungan sosial yang baik untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.